Timur yang dikenal juga dengan sebutan Amir Timur, serta Timur Leng yang artinya Timur si Pincang, adalah penakluk serta penguasa keturunan Turki Mongol. Timur merupakan pendiri kekaisaran sekaligus dinasti Timurid di Persia serta Asia Tengah, dan keturunan terakhir kelompok penakluk nomaden. Timur terutama dikenal karena keberhasilannya dalam menaklukkan berbagai wilayah sehingga mendapat julukan Sang Penakluk. Namun di balik keberhasilannya itu, tercatat juga kabar kekejamannya ketika menaklukkan India serta Rusia hingga Laut Mediterania. Ia terkenal mempunyai kebiasaan unik dalam merayakan kemenangannya, yaitu menyusun piramida-piramida dari kepala-kepala mayat korbannya sebagai tanda kemenangan di berbagai wilayah yang berhasil ditaklukkannya. Pasukan Timur berasal dari berbagai etnis dan konon ditakuti mulai dari benua Asia, Afrika, hingga Eropa. Kampanye militernya diyakini memakan korban hingga 17 juta jiwa. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Timur dilahirkan di Kesh, yang kini bernama Shahrizabad atau Kota Hijau. Kota ini terletak sekitar 50 mil di sebelah selatan kota Samarkand di Uzbekistan. Ayahnya bernama Teragai yang merupakan ketua kaum Barlas. Ia merupakan cicit dari Karachar Nevian, menteri dari Chagatai Khan, yaitu anak Genghis Khan sekaligus komandan pasukan tempurnya. Timur Leng merupakan keturunan dari bangsa Mongol. Nama Timur Leng memiliki arti yaitu Timur si Pincang. Ia memiliki keberanian sejak usianya yang masih sangat muda. Ia sering ditugaskan untuk menjinakkan kuda-kuda yang sulit untuk dikendalikan dan berburu hewan-hewan liar. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia sudah terlibat di dalam peperangan, sehingga namanya menjadi terkenal dan mengharumkan bangsanya. Setelah Chagatai wafat, banyak amir yang melepaskan diri dari pemerintahan yang terpusat. Saat itu, Timur Leng mengabdikan dirinya kepada Amir Khasak Khan, yang merupakan gubernur Transoxiana. Pada saat Khasak Khan wafat, Transoxiana diserang dan diduduki oleh pasukan Tughlaq Temür Khan, yang merupakan pemimpin dari bangsa Moghulistan. Pada masa itu, dengan gagah berani Timur Leng mengadakan perlawanan demi memperjuangkan kaum yang tertindas. Tughlaq Temür Khan melihat keberanian yang dimiliki oleh Timur Leng, sehingga ia ditawarkan sebuah jabatan untuk menjadi gubernur di tanah kelahirannya. Ia pun menerima tawaran tersebut. Setahun setelah Timur Leng menjadi gubernur, pada tahun 1361 Masehi, Tughlaq Temür Khan mengangkat putranya untuk menjadi gubernur Samarkand yang bernama Ilyas Qoja dan menjadikan Timur Leng sebagai wasir saja. Hal ini membuat Timur Leng menjadi sangat marah karena tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan oleh Tughlaq. Kemudian Timur melakukan pemberontakan terhadap Tughlaq Temür Khan bersama dengan Amir Husain yang merupakan cucu dari Khasak Khan. Akhirnya, Tughlaq Temür Khan dan Ilyas Qoja anaknya tewas dalam pertempuran. Timur Leng memiliki sebuah ambisi yaitu menjadi penguasa yang besar. Dengan ambisinya tersebut, ia berbalik menyerang Amir Husain yang merupakan iparnya sendiri, sehingga Amir Husain kalah dan tewas di Balkh. Pada tanggal 10 April 1370, Timur memproklamirkan diri sebagai pemimpin dan penguasa tunggal atas daerah kekuasaan dinasti Chagatai. Dia pun membentuk dinasti Timurid yang berpusat di Samarkand. Timur dikenal sebagai tokoh yang memiliki perhatian besar dalam penyebaran ajaran Islam. Itulah mengapa ia selalu didukung oleh para ulama.
Timur menghabiskan waktunya selama 35 tahun dalam berbagai pertempuran dan ekspedisi. Dia melebarkan kekuasaannya ke wilayah barat dan barat laut, meliputi Mongol, Laut Kaspia, Ural, dan Volga. Ekspedisi yang dilakukannya ke wilayah selatan dan barat daya mampu menaklukkan setiap provinsi di Persia, termasuk Baghdad, Karbala, dan Irak Utara. Pada tahun 1381 Masehi, Timur Leng berhasil menguasai Khurasan dan melakukan penyerangan ke arah Herat. Ia juga terus melakukan penyerangan ke negara lain dan berhasil menguasai negara-negara seperti Afghanistan, Persia, Kurdistan, dan Fars. Ia melenyapkan wilayah yang melakukan perlawanan di negeri yang ditaklukkannya tersebut. Kabarnya, Timur Leng membangun sebuah menara yang tersusun dari 2.000 jenazah manusia yang dicampur dengan tanah liat dan batu di Sabzawar, Afghanistan. Ia juga melenyapkan kurang lebih 70.000 penduduk yang tinggal di Isfa. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Syria, Irak, dan Anatolia atau Turki. Dinasti Muzaffari yang berada di Fars dihancurkan oleh Timur Leng pada tahun 1393 Masehi. Ia juga menghabisi para amir-amirnya. Di tahun tersebut, ia juga menguasai Baghdad dan setahun kemudian berhasil menguasai Mesopotamia. Kemudian Timur Leng menginvasi Asia Kecil dan menjarah kota-kota seperti Takrit, Mardin, dan Amid. Takrit merupakan kota kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi, dan menurut kabar, di sini Timur juga membangun piramida yang tersusun dari tengkorak jasad para korban. Setelah itu, Timur Leng melakukan penyerbuan ke Kipchak pada tahun 1395 dan menguasai Moskow selama 1 tahun lebih. 3 tahun kemudian, ia menyerang India. Menurut sumber literatur, ia melenyapkan 80.000 tawanan di India. Timur Leng memiliki rencana pembangunan masjid di Samarkand dan sangat membutuhkan batu-batu yang berukuran besar. Kabarnya, sebanyak 90 ekor gajah terlibat untuk membawa batu-batu besar tersebut dari Delhi menuju Samarkand. Setelah masjid tersebut dibangun, ia berangkat untuk melakukan penyerangan kepada dinasti Mamalik. Di perjalanannya, ia sempat menaklukkan Georgia, serta mengubur para tentara Armenia yang berjumlah sekitar 4.000 tentara dalam kondisi hidup-hidup di Sivas, Anatolia. Timur juga memasuki wilayah Syria bagian utara pada tahun 1401. Dalam jangka waktu 3 hari, ia dapat menghancurkan Aleppo. Lalu dibangunnya piramida yang tersusun dari kepala sebanyak 20.000 korban penduduk dengan tinggi 10 hasta dan kelilingnya adalah 20 hasta, dengan posisi wajah jenazah yang menghadap keluar. Dihancurkannya bangunan-bangunan zaman Nuruddin Sangki dan Ayyubi. Hama, Homs, dan Baalabak berturut-turut ditaklukkannya. Pada pertempuran yang dahsyat, pasukan dari Sultan Faraj yang berasal dari kerajaan Mamalik dapat dihancurkan, sehingga Damaskus jatuh kepada pasukan Timur Leng pada tahun 1401 Masehi. Akibatnya rusaknya bangunan bersejarah, yaitu Masjid Umayyah, dan pekerja-pekerja ahli dibawa ke Samarkand. Kemudian, Baghdad pun diserang dan berhasil ditaklukkan oleh Timur Leng. Ia melenyapkan 20.000 penduduk dengan alasan balas dendam karena tentaranya banyak yang tewas. Dan seperti biasa, ia mendirikan sebanyak 120 piramida dengan menggunakan kepala jenazah sebagai simbol kemenangan. Timur Leng menganggap kerajaan Utsmani sebagai suatu tantangan yang besar. Kerajaan ini menguasai wilayah bekas dari kedudukan Genghis Khan dan Hulagu Khan. Sultan Bayezid merupakan penguasa tertinggi yang sebelumnya menaklukkan wilayah kekuasaan yang telah ditaklukkan oleh Timur Leng. Timur memiliki ambisi untuk menaklukkan kerajaan ini, sehingga ia mengerahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Bayezid I. Terjadi peperangan yang hebat di Sivas,
dan Timur Leng berhasil menghabisi putra Bayezid I yang bernama Ertugrul dalam pertempuran tersebut. Kemudian terjadi peperangan lagi dalam menentukan Ankara pada tahun 1402. Pasukan dari kerajaan Utsmani mengalami kekalahan. Sultan Bayezid pun melarikan diri, tapi tertangkap oleh pasukan Timur Leng, dan Bayezid kemudian meninggal dalam tawanan. Timur Leng pun melanjutkan untuk menyerang Broesa, yang merupakan ibu kota lama Turki dan Syria. Lalu ia pun kembali ke Samarkand dan membuat sebuah rencana untuk melakukan invasi ke Cina. Pada Desember 1404, Timur hendak menginvasi dinasti Ming di Cina dan mempersiapkan serangan dengan target eksekusi di musim semi. Namun dia terserang penyakit ketika berusaha mencapai Cina akibat musim dingin saat berada di kawasan Sirdaria. Timur meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada tanggal 19 Februari 1405 di Farab sebelum sempat mencapai perbatasan Cina. Jenazahnya kemudian dibalsem dan dibaringkan dalam peti kayu eboni, serta dibawa ke Samarkand untuk dimakamkan di mausoleum yang kini bernama Guri Amir. Sekalipun Timur terkenal sebagai penguasa yang sangat ganas dan kejam terhadap para penentangnya, sebagai seorang Muslim, Timur Leng tetap memperhatikan pengembangan Islam. Bahkan dikatakan ia adalah seorang yang saleh. Konon ia adalah penganut Syiah yang taat. Dalam perjalanan-perjalanannya, ia selalu membawa serta ulama-ulama, sastrawan, dan seniman. Sebelum meninggal, Timur memutuskan membagi daerah kekuasaannya untuk anak serta cucunya yang selamat dalam pertempuran. Namun sayangnya setelah Timur Leng meninggal, dua orang anaknya yaitu Muhammad Jehanekir dan Khalil berperang merebutkan kekuasaan. Khalil keluar sebagai pemenang. Akan tetapi ia hidup berfoya-foya menghabiskan kekayaan yang ditinggalkan ayahnya. Karena itu, saudaranya yang lain, yaitu Shahrukh, merebut kekuasaan dari tangannya. Sekian kisah dari Timur Leng, sang penakluk terhebat di masanya. Jangan lupa untuk klik tombol share, like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.